Namo Wignamastu Namah Sidam Om Namah Shivaya Namah Budaya Om Saraswati Sidiasu ya Namah. Inggih renggalah puniki titiang akan membicarakan tentang Trisadake. Sedurunge titiang lungsur pengaksama ring paris linggih serang sami titiang membahas puniki nenten-nenten manah titiang ngelintangin. Titiang membahas puniki hanya untuk pengetahuan umum semata. Ketika orang membicarakan tentang Trisadake, naskah yang secara umum sering dipakai sebagai rujukan adalah naskah Eke Pertamu. Walaupun dalam naskah tersebut kata Trisadake tidak kita temukan, yang ada hanya kata Trilingga dan Tribuana Katon. Jikalau naskah ini kita baca secara mendalam, ada 3 poin penting yang menjadi penekanan dalam naskah tersebut. Pertama yaitu tentang hakikat ketuhanan. Siwa disamakan dengan Siwe Sekala utawi Brahmana, Dewa Sadi Siwa disamakan dengan Ide Sang Buddha, Ide Sang Yang Parama Siwa disamakan dengan Bujangga. Penekanan kedua yaitu tentang wewenang muput. Di sana dijelaskan Ide Sang Siwa wewenang muput Dewa Yadnya lan wong amumukur. Ide Sang Buddha wewenang muput sawa wedana lan memanah naga banda, sedangkan Ide Sang Bujangga wewenang muput wong mapahayu letuhing jagat baik ring buana agung maupun ring buana alit. Penekanan ketiga yang menjadi sangat penting yaitu penugrahan Ide Betarum Puturan terhadap Ide Sang Bujangga Bali. Ide Sang Bujangga Bali wenang munggah, wenang tedun, wenang siwa, wenang Buddha, demikian disebutkan dalam naskah tersebut. Nah, kita kembali kepada penekanan yang pertama yaitu tentang hakikat ketuhanan, yaitu Siwa disamakan dengan Siwa Sekala, Dewa Sadi Siwa disamakan dengan Ide Sang Buddha, Ide Sang Yang Parama Siwa disamakan dengan Bujangga. Jikalau naskah Eke Pertama ini kita carikan pembanding yaitu naskah Surya Dhyana dari Padukuhan Badek, di sana dijelaskan Duk Sang Wiku wau sweta tembara utawi membusana petak Siwa Sekala. Nah, sama dengan Siwa dalam Eke Pertama utawi Brahmana. Duk Sang Wiku sampun amles ning gente sada Siwa Sekala. Sama dengan Sang Buddha kalau menurut naskah Eke Pertama. Duk Sang Wiku sampun mebusana agung meketu megenitri dan lain sebagainya. Ida adalah parama Siwa Sekala, sama dengan Ide Sang Bujangga kalau dalam naskah Eke Pertama. Nah, penekanan kedua yaitu tentang wewenang muput. Sudah dijelaskan seperti tadi, Ide Sang Siwa wewenang muput Dewa Yadnya lan wong amumukur, Ide Sang Buddha wenang muput sawa wedana lan memanah naga banda, Ide Sang Bujangga wenang muput wong mepahayu letuhing jagat baik ring buana agung maupun ring buana alit. Nah, dalam kenyataan kita tidak pernah melihat secara spesifik bahwa ketika ada orang Yadnya, misalnya orang Yadnya Dewa Yadnya, hanya Sulinggi Siwa saja yang ditur, ada orang melakukan upacara ngabian umpamanya hanya Sulinggi Buddha saja yang ditur, kemudian ada orang mencaru umpamanya dalam tingkatan taur spesial Sulinggi Bujangga saja yang ditur. Nah, kenyataan ini kita tidak temukan. Nah, bahkan secara umum keseluruhan Sulinggi mengambil semua yadnya yang ada di masyarakat. Walaupun dalam naskah Eke Pertama ini ada penekanan atau pantangan-pantangannya seperti Ide Sang Siwa norewenang muput putiyadnya sasar Sang Brahmana, demikian disebut. Ide Sang Buddha wenang muput sawa wedana Sang Prabu, demikian disebut dalam naskah. Kemudian Ide Sang Bujangga norewenang muput sawa wedana duaning nore kewenangan idane sapunika disebut dalam naskah. Nah, demikianlah nada seperti dalam naskah, kenyataan ini kita tidak pernah lihat. Kemudian dalam naskah itu juga ada dijelaskan tentang senjata yang digunakan, yaitu Ide Sang Siwa sikap geni ngelayang, Ide Sang Buddha sikap geni sari sinari, Ide Sang Bujangga sikap geni sari. Kemudian dijelaskan juga bahwa Ide Sang Siwa hanya menggunakan gente, Ide Sang Buddha menggunakan gente dan bajra, Ide Sang Bujangga
menggunakan pance gente, yaitu gente uter, gente ora, ketipluk, dan sungu. Nah, juga ada penambahan tentang ide sang Buddha Noro Agelung. Nah, di sana juga ada dijelaskan bahwa yang disebut dengan Tribuana Katon, yaitu Siwa Buddha Bujangga Tribuana Tan Katon Brahma Wisnu Iswara. Ada juga dijelaskan bahwa Siwa adalah tutur jati, Buddha adalah budi pagah, dan Bujangga adalah suara kukuh. Demikian dijelaskan dalam naskah. Kemudian kita menginjak pada penekanan yang ketiga, yaitu tentang penugrahan ide Empu Kuturan terhadap ide Sang Meraga Bujangga Bali. Nah, dalam perkembangan agama Hindu di Nusantara maupun di Bali, pernah mengalami kemunduran akibat agama itu terlalu banyak paksa utawi sakti. Nah, setiap sakti ini selalu saling artinya menyalahkan, bahwa menganggap ini yang lebih baik, ini jelek. Nah, pada akhirnya oleh Empu Kuturan hal ini dilihat bahwa sebab bisa menyebabkan kereredan bagi agama Hindu itu sendiri. Nah, terbukti di Jawa agama Hindu mulai menghilang, di Lombok mulai menghilang. Nah, di Bali ditata kembali. Nah, seluruh paham ini disatukan dalam sebuah paruman yang disebut Samuan Tiga. Nah, pada akhirnya karena kesamaan dalam hal filsafat, misalnya ketika di Buddha ada Trimurti, di Siwa ada Trimurti, Panca Aksara juga sama, di Buddha ada, di Siwa ada. Nah, kemudian menyatu dalam sebuah paham yang disebut Trimurti. Bahkan beliau Empu Kuturan yang katanya seorang Buddha Mahayana sendiri pun tidak meninggalkan jejak kebudayaan beliau. Nah, seperti contohnya misalnya pariangan beliau di Silayukti tidak ada peninggalan pelinggih dalam bentuk Buddha misalnya. Bahkan beberapa karya beliau seperti misalnya tutur Sangkul Pingge, di sana beliau bahkan menganjurkan bentuk pelinggih dalam bentuk Meru, kemudian Sangkara Agung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Titiang menelusuri beberapa siwa kerana, yang dalam tatanan ini yang warganya masih menyebut Treh Bujangga Bali. Nah, di pedukuhan tertentu ada yang temukan dua siwa kerana dalam satu pedukuhan, satu yang menggunakan Ekapada dan satu menggunakan Tripada. Nah, mungkin kalau dilihat ya Tripada ini identik kadang dengan Siwa dan Bujangga, sedangkan yang Ekapada ini identik dengan Kebudan. Nah, di sana juga ada gente yang artinya mentungtung lembu, dan ada yang gente yang mentungtung bajri. Kemungkinan yang mentungtung bajri inilah artinya penyatuan antara Siwa dan Buddha. Dan di sana juga ada kelengkapan ide Sang Bujangga secara umum, yaitu yang disebut Panca Gente, yaitu gente uter, gente orang. Nah, ketipluknya mungkin yang tidak ada karena mungkin terbuat dari kayu, ya mungkin sudah hancur. Sungu juga ada. Bahkan di siwa kerana ini begitu luar biasa, karena sampai sangku pelukatannya sendiri pun menggunakan sangku sudumala keduanya. Nah, kita membicarakan bagaimana kira-kira ciri seorang bujangga Bali itu yang ketika disebut oleh Empu Kuturan. Nah, bujangga dalam artian bujangga Bali ini bisa dilihat dari Buana Agung maupun Buana Alit. Nah, ketika Siwa Buddha Bujangga dilihat di tatanan Buana Alit, ya itu adalah seperti yang disebutkan pada hakikat ketuhanan itu, yaitu ketika Sang Sulinggih melakukan pemujaan, yaitu dimulai dengan beliau menggunakan busana petak, kemudian mencuci kaki, mencuci tangan, berkumur, meraup, kemudian menghadap ke balai Pewedan, kemudian melakukan utpeti setiti, kemudian membuat dasar tirta, kemudian melakukan berah mangga siwangga. Nah, sampai di sana beliau adalah
siwa sekala, kadang dalam naskah ini disamakan dengan Brahmana. Nah, ketika cicirannya beliau sudah mulai menggunakan genta, mulai mengundang peganggaan, kemudian melakukan penjaya-jaya tirta, kemudian mengetis keraga menggunakan basma dan puncaknya mekara wista, dalam tatanan di Buana Alit. Nah, inilah yang disebut dengan Buddha di Buana Alit. Nah, kemudian setelah beliau menggunakan pakaian kebesaran, nah kalau melakukan pemujaan sehari-hari misalnya atau muput, nah dalam hal ini melakukan Surya Sewana, beliau akan memuja kebesaran ide Sang Yang Widi dengan kute mantranya Om Rang Sah para Musiwa Aditya secara spesial. Di sana dudonan artinya disebut Surya Sewananya. Nah, di sana beliau sudah menjadi seorang bujangga. Nah, bagaimana ketika tatanan kebujanggaan ini dibawa ke Buana Agung? Nah, misalnya ketika seorang Sulinggih akan muput Sawu Wedana. Nah, dalam naskah dijelaskan bahwa yang berwenang muput Sawu Wedana adalah ide Sang Buddha. Mungkin dalam tatanan kebujanggaan ini beliau sudah melakukan di dalam untuk menjadi Buddha, kemudian dalam wujud luar beliau mungkin akan menggunakan siwa kerana yang eka pada ini, dan gente yang digunakan adalah gente yang artinya tungtung bajra. Nah, demikian juga ketika di Buana Alit. Nah, ketika beliau menjadi siwa mungkin menggunakan tungtung lembu, ketika menjadi Buddha menggunakan tungtung bajra. Nah, kemudian nah di sanalah, nah kan karena juga di sana ada batasan bahwa ketika sang siwa membawa siwa kerana ke Setra Palemahan, beberapa naskah menyatakan bahwa sang siwa disebut Wiku Dekil kalau membawa siwa kerana ke Wata Setra Palemahan. Walaupun juga bisa dibantah oleh beberapa Sulinggih bahwa di Setra itu sudah dilakukan bumi suda. Nah, tetapi menurut saya Setra itu tetap Setra kendati pun sudah dilakukan bumi suda. Nah, bagaimana ketika tatanannya beliau akan menjadi seorang bujangga ketika akan muput Taur misalnya. Nah, secara umum dalam tatanan diri di Buana Alit, nah beliau sudah menjadi Paramasiwa dengan ciciran Meketu, kemudian cicirannya dilemah. Kelima senjata ini akan kelengkapan yang disebut Panca Gente ini akan baru digunakan, yaitu gente kan sudah digunakan, gente uter, gente ora, ketipluk, dan sungu. Nah, itu merupakan ciri kebujanggaan. Nah, demikian menurut naskah yang antara kalau kita bandingkan naskah Surya Dhyana dengan naskah Ika pertama ini. Nah, kemudian kita menginjak kepada bagaimana kemuliaan Empu Kuturan itu. Nah, dalam beberapa naskah disebutkan di sana semoktah ide betara Empu Kuturan tanhana nyameng pada keadnyanan idane. Demikian disebut dalam naskah bahwa ketika beliau sudah tidak ada di dunia ini, tidak ada yang bisa menyamai keadnyanan idane. Nah, bagaimana kemuliaan beliau mau menyatu dalam tatanan seperti yang kita kenal di Bali sekarang ini dengan paham Trimurti, seperti pembicaraan tadi bahwa beliau yang seorang Buddha mau dulu menyatu. Nah, mungkin dalam masa tertentu ketika seluruh sakti ini sudah disatukan, nah Sulinggihnya kemungkinan diberi nama Bujangga Bali. Nah, Bali ini pernah mengalami mungkin masa yang begitu deg-deg, artinya dalam beragama komplek-komplek tidak ada, mungkin sakti tidak selalu menonjol, kaste mungkin tidak terlalu menonjol. Nah, sepeninggal beliau, nah kemungkinan ketika mungkin masa-masa ke belakang, mungkin karena pengaruh kerajaan dalam artinya penggunaan Bagawanta kerajaan, nah mulai ada kembali bahwa mungkin Siwa dari golongan ini, Buddha dari golongan ini, Bujangga dari golongan ini. Bahkan ketika seperti sekarang lah, mungkin India terasa dekat ya. Kalau mungkin dulu kan agak susah untuk berhubungan dengan India. Nah, mulai begitu dekatnya terasa India, masuk paham-paham baru. Nah, yang pada akhirnya saling merecoki lah begitu, menganggap kadang di kita dianggap tidak berdasarkan weda agama kita. Nah, pada akhirnya gap-gap itu saling menjelekkan terjadi. Nah, pada akhirnya
memuncak. Nah, beberapa sekarang kan mungkin oleh Parisade dibekukan. Nah, Kadititiang melihat kenyataan ini sebenarnya Kadititiang sangat prihatin. Nah, kenapa kita tidak berusaha, artinya berpikir seperti cara berpikir Empu Kuturan, cara berpikir beliau hendaknya kita toladani, artinya untuk sebuah tanggung jawab kita terhadap agama kita, biar artinya agama kita tetaplah ajeg demikian. Itulah karena naskah ini menyatakan bahwa begitu mulianya beliau. Nah, marilah kita artinya bersama-sama menjaga agama Hindu kita. Nah, Kadititiang ada memberi anggaplah sebuah contoh ketika Titiang ayah duk kari Pancawali Krama ring lempuyang luhur. Nah, di sana pada saat itu di penyaturnya itu tidak menggunakan sulingge Buddha. Nah, karena untuk mengakomodasi keseluruhan warga yang ada di Bali. Nah, pada puncak yadnya itu terjadi komunikasi bahwa artinya karena tidak menggunakan sulingge Buddha, yang lainnya tidak boleh, hanya di tengah saja yang boleh. Nah, dawang ini kena Titiang tidak enak juga bicara karena takutnya itulah nanti kembali terjadi konflik, malah kita yang nantinya ngeletehin kari. Padahal kalau umpamanya memang benar bahwa Sang Buddha harus tedun ke Pertiwi, ide Sang Bujangga sendiri pun kan karena sudah sepakat beliau kan bisa turun ke Pertiwi. Nah, untuk menjadi Buddha di Buana Alit, beliau dalam tatanan Arga Patra, nah sampai beliau sedurung meketu boleh beliau turun ke Pertiwi. Dan mungkin kalau punya siwa kerana yang kepada digunakan, dan gente yang digunakan gente yang tungtung bajir, karena itu merupakan artinya simbol penyatuan. Nah, artinya kan itu kan lebih bagus di Buana Alit dan Buana Agung lebih nunggal. Nah Kadititiang kan berharap artinya bahkan kalau untuk kewenangan artinya mecaru, artinya buteyadnya dalam naskah ini kan disebutkan itu kewenangan Sang Bujangga sebenarnya, karena dalam naskah disebut ide Sang Bujangga kasungan pelukatan Purwo Bumi Tua. Kan beliau yang sesungguhnya memegang domain untuk melakukan budayanya. Nah, ini sampun Kadititiang berharap ke depannya nanti terjadi kembali konflik-konflik itu. Nah kado iragi umpamanya deg-deg punika kan jantan sampun konflik-konflik seperti ini artinya tidak akan terjadi. Nah, Kadititiang nenten wenten mana Titiang menyinggung. Nah, ini hanya sebuah penggambaran kemanten. Nah, bagaimana mungkin pengharapan ke depan agar artinya semakin deg-deg lah irage. Nah, kembali kepada kata Trisadaka sendiri. Nah, di dalam naskah Ike pertama ini kata Trisadaka sendiri kan kita tidak temukan sesungguhnya. Bahkan di Raja Purana Besakih sendiri pun kata Trisadaka itu sendiri kan tidak kita temukan juga. Ada di salinan Raja Purana Besakih mungkin dari Resi Ananda Kusuma punika kan di sana ada dijelaskan bahwa yang muput Caru Pancawali Krama punika Siwa Buddha disebut Sang Guru, kemudian ada dukuh, ada resi. Kan di sana sudah kelihatan bahwa tidak ada lagi perkelahian mungkin begitu. Nah, inggih Titiang hanya sekadi punika memberikan penggambaran. Nah, dumugi Titiang sampaikan niki wenten pikenohna. Nah, Titiang meraga manusia jantan sampun wenten keuangan Titiang lungsur pengaksama. Nah, Titiang kadi punika Titiang aturang para mesanti. Om Santi Santi Santi.